Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang refleksi dan pembelajaran dari tahun 2023. Jadi ini salah satu konten pembuka sebelum nanti saya mau bikin konten tutorial cara membuat resolusi ya atau yearly planning untuk tahun 2024. Jadi seperti biasa kita akan mereview dulu, kita akan coba evaluate dulu apa yang udah kita lalui di tahun 2023. Dan beberapa kali saya coba mencari ya framework mana yang oke untuk saya pakai untuk mengevaluasi tahun 2023. Dan biasanya sih kayak apa yang sudah bagus, apa yang masih bisa ditingkatkan, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini kebetulan saya juga mendapatkan satu inspirasi dari salah satu podcaster, dari podcast 30 Days of Lunch, lebih spesifiknya dari Instagramnya Alexandro Ruby. Jadi beberapa waktu lalu Ko Ruby itu sharing gitu ya tentang konten dia, tentang dia mengevaluasi tahun 2023-nya, annual review-nya dengan menggunakan framework dari James Clear. Jadi untuk mengevaluasi tahun 2023 itu ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Yaitu yang pertama, what went well atau apa yang berjalan dengan baik. Yang kedua, what didn't go so well, apa yang tidak berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, what did I learn, apa yang saya pelajari. Jadi 3 pertanyaan itu yang dipakai oleh James Clear untuk bisa mengevaluasi tahun 2023-nya untuk melakukan annual review. Dan ini dilakukan juga oleh Ko Ruby, dan saya akhirnya inisiatif DM Ko Ruby kayak gitu. Interesting format reflection-nya kok bisa saya pakai juga untuk reflect dan bahas di podcast. Terus Ko Ruby balas, yes, cukup simple. By the way, cool podcast, short and punchy. Waduh, seneng banget gitu ya dapat pujian dari salah satu tokoh idola kayak gitu. Ya, terus saya bilang, thanks a lot Ko Ruby. Beberapa kali saya juga webinar, saya kasih bukunya Koko untuk pendengar saya. Bermanfaat banget buat mereka. Jadi Ko Ruby ini juga seorang penulis buku ya, You Do You, bukunya tentang ya cara menghadapi quarter life crisis lah kayak gitu. Dan saya pernah bikin giveaway juga di webinar saya. Jadi kamu juga bisa cari bukunya ya, karena bukunya sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang Ko Ruby, cari aja Instagramnya @felixandro, double L, Felixandro. Oke, nah sekarang di episode kali ini saya mau ngebahas tentang evaluasi tahunan saya tentang 2023 menggunakan framework dari James Clear. Sekarang, nah ini mungkin konten kali ini akan terkesan sedikit personal gitu ya, karena saya share beberapa pengalaman saya dan pembelajaran saya, dan hopefully teman-teman juga bisa mendapatkan pembelajaran dari episode kali ini. Mari kita bahas. Yang pertama adalah what went well, apa yang berjalan dengan baik kayak gitu. Kalau dari saya, dari sisi pekerjaan, saya merasa saya lumayan dipercaya untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi dan hal-hal yang lebih strategis lagi. Jadi prinsip saya dalam bekerja tentang memberikan dulu impact ya tanpa menuntut apa-apa, itu akhirnya saya bisa dipercaya lebih lanjut untuk menangani berbagai macam hal. Itu salah satu hal yang baik di tahun 2023 ini. Terus kalau dari segi podcast, ini juga tahun yang bersejarah buat podcast self-dev karena kita mendapatkan 2 penghargaan dari Spotify. Yang pertama adalah jadi Top Self-Care Podcast of the Year tahun 2023, serta yang kedua adalah menjadi Top 5 Podcast of the Year tahun 2023 versi Spotify. Itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa buat kami untuk bisa mencapai titik ini. Dan ini juga pasti kita gak akan bisa seperti ini tanpa ada kamu semua Growmate yang setia ngedengerin podcast pengembangan diri. Dan saya harap podcast pengembangan diri bisa terus berkarya, bisa terus memberikan impact untuk anak muda, memberikan inspirasi untuk anak muda. Dan juga kalau dari sisi podcast, tahun ini kami kurang lebih udah bikin webinar mungkin sekitar 8 kali ya, 8 atau 9 kali, dan itu lumayan cukup banyak. Karena di tahun sebelumnya itu biasanya kalau kita bikin webinar itu 2 bulan sekali. Nah di tahun 2023 ini ada yang
berentet seperti itu. Dan ini menurut saya sih cukup oke, karena berarti dari secara sistem di self dev itu udah mulai bisa matang dan mulai bisa menggarap event-event yang jauh lebih banyak. Terus what went well lagi terkait mungkin terkait pindahan rumah ya. Jadi seringkali di episode-episode sebelumnya itu saya rekaman itu di mobil kayak gitu. Jadi bukan di tempat yang proper sebenarnya. Dan sekarang puji Tuhan rumahnya udah selesai. Saya bisa rekaman di ruang podcast saya, di ruang kerja saya. Dan ini menurut saya salah satu pencapaian juga yang luar biasa. Akhirnya Self-Dev punya tempat juga buat rekaman. Nah itu yang pertama tentang what went well. Selanjutnya mari kita bahas tentang what didn't go so well. Apa yang mungkin tidak berjalan dengan baik seperti itu. Mungkin yang pertama, kalau dari pekerjaan tuh sebagai leader, saya sering kali ke drag segala macam arahan dari atasan seperti itu. Karena di satu sisi kan saya saat ini bekerja menjadi seorang manajer dan saya belum punya satu atasan general manager. Jadi atasan saya itu ya langsung direksi seperti itu. Dan itu membuat saya ke drag berbagai macam hal yang membuat saya mungkin kurang punya waktu lebih untuk tim saya. Tiba-tiba disuruh meeting sini, disuruh meeting sana, dan padahal sebenarnya tim kita itu ya sebenarnya kayak anak kita juga. Mereka perlu ada waktu juga dari kita kayak gitu. Dan itu yang mungkin masih perlu diimprove kayak gitu. Memberikan waktu untuk tim kayak gitu, itu saya perlu menyediakan lebih banyak. Terus apa yang berjalan kurang baik juga kalau misalnya dari konteks podcast itu di tengah tahun ini kan udah belum eksklusif lagi kayak gitu ya, karena kabarnya ada perubahan sistem dari podcast Spotify khususnya, di mana bukan pakai strategi eksklusif lagi, melainkan kedepannya Spotify akan menjadi platform bisa monetisasi setahu saya. Jadi kayak YouTube kayak gitu, tapi nggak ada yang kayak kreator-kreator yang menjadi eksklusif. Dan itu akhirnya membuat salah satunya aspek dari cash flow self-dev itu terdampak. Karena kalau dulu ada dari eksklusif tersebut yang akhirnya memberikan income untuk membiayai operasional tim saya, tapi setelah udah nggak eksklusif ya akhirnya udah nggak ada duit yang masuk dari eksklusif, ya akhirnya kita harus cari cara gimana biar bisa tetap survive. Dan ada berbagai macam cara gitu. Salah satunya adalah kita juga coba jual ebook ya. Mungkin beberapa kali ini kamu juga mendengar saya memberikan penawaran spesial ebook ya, diskon 50% dengan kode Spotify gitu ya. Itu salah satu yang kami gunakan untuk bisa mendapatkan cash flow untuk tetap terus bisa berdampak buat banyak orang. Dan juga saya juga sangat bersyukur ada box to box ya, salah satu manajemen saya juga yang saat kali ini itu juga membantu dalam pengeditan episode podcast. Jadi saya tidak perlu keluar banyak uang juga untuk editing. Dan thank you Mas Akmal sudah bantu edit episode-episode podcast pengembangan diri. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat lebih banyak orang. Terus what didn't go so well juga mungkin dari berat badan kali ya. Jadi di tahun ini memang secara karir gitu cukup meningkat, podcast juga cukup meningkat, dan itu saya merasa diiringi juga dengan stress level yang cukup challenging kayak gitu. Dan saya itu seringkali kalau misalnya lagi stres atau gimana, pelariannya dalam tanda kutip itu adalah makan gitu. Jadi saya merasa ini berat badan yang terberat saya. Jadi harus buru-buru segera insaf gitu ya, agar tidak semakin terus membesar dan saya bisa main basket lagi dengan fleksibel seperti dulu gitu. Karena kalau dengan berat badan yang seperti ini agak sulit untuk jadi lincah gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah mari kita bahas adalah tentang what did I learn? Apa pembelajaran yang terpenting di tahun 2023? Kalau buat saya yang pertama adalah belajar jaga kesehatan ya. Saat ini mungkin tadi ya seperti saya sampaikan, berat badan cukup meningkat dan saya juga punya
Akhirnya waktu itu sempat cedera lutut mungkin karena gerakannya terlalu eksplosif dan saya mungkin cukup kaget gitu ya dengan gerakan tersebut dan berat badannya yang menumpu di lutut. Akhirnya sekarang saat ini sedang cedera. Jadi ini pembelajaran buat saya juga terkait olahraga dan juga menjaga berat badan. Jadi tahun 2024 harus getting better. Terus kalau secara podcast saya juga lagi bangun tim sosmed juga ya, karena beberapa waktu lalu ada tim saya yang akhirnya tidak bisa saya lanjutkan karena terkait cash flow dan lain-lain. Dan ini saya juga lagi coba bangun tim baru untuk magang ya. Udah mungkin 200-an orang yang daftar untuk menjadi tim dari self-dev. Kamu juga kalau tertarik kamu bisa masuk ke selfdev.id/magang untuk jadi bagian dari kami. Karena kenapa saya akhirnya buka lagi? Karena tanpa ada orang yang fokus akhirnya Instagram self-dev juga gak terlalu bertumbuh yang gimana-gimana kayak gitu. Karena gak ada orang yang fokus. Karena dari kami yang fokus. Misalnya saya fokus di podcast, terus tim saya ada yang fokus di desain, ada yang fokus di community dan lain-lainnya gitu. Jadi perlu yang fokus di sosmed. Terus aspek selanjutnya adalah dari financial ya. Jadi di balik keberhasilan rumah yang udah selesai itu ternyata ada beberapa efek yang tidak saya sangka cukup berpengaruh cukup tinggi, yaitulah terkait financial. Jadi kalau di financial ketika bangun rumah itu ada aja hal-hal yang tidak terprediksi. Perlu inilah, perlu itulah, tambahan dana lah segala macam, dan akhirnya membuat ya costnya cukup tinggi dan masih ada beberapa hutang yang masih harus dipenuhi untuk dibayar seperti itu. Nah, untuk agar ke depannya finansial kami, khususnya keluarga kami bisa lebih rapi, saya juga akhirnya meng-hire satu financial planner ya, Mbak Rista dari Pina.id, untuk bisa ngebantu membuat plan saya, untuk membuat plan keluarga saya untuk mencapai target-target keuangan dalam kehidupan kami. Jadi berapa kali kami sudah ketemu untuk membicarakan terkait anak kami mau sekolah usia berapa, di mana, berarti mulai dari sekarang harus nabung berapa. Nah itu misalnya ya contoh seperti itu. Jadi saya coba hire financial planner untuk ngebantu keluarga kami untuk bisa lebih rapih dalam pengelolaan keuangan. Nah mungkin kurang lebih itu ya tentang pembelajaran dan refleksi dari tahun 2023. Dan dalam beberapa episode ke depan, kita akan bikin seri tutorial gimana cara bikin resolusi. Jadi diharapkan dari tutorial tersebut, kamu bisa belajar banyak tentang bagaimana cara membuat resolusi. Kamu bisa bikin dan eksekusi dan mewujudkan resolusimu. Jadi tungguin aja nanti di podcast pengembangan diri. Jadi biar gak kelewatan, kamu bisa turn on notification. Sehingga nanti kalau ada episode-episode baru, kamu bisa terupdate ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Thank you udah ngedengerin episode kali ini. Dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang mengatasi kegalauan di usia muda, kamu bisa belajar dari buku atau ebook ya, Quarter Life Crisis Playbook, di mana kamu bisa melewati kegalauan di usia muda, melewati quarter life crisis tanpa perlu membuat keputusan yang salah, menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenagamu. Kamu bisa masuk ke selfdev.id/ebook ya, EBOOK ya, EBOOK ya, selfdev.id/ebook, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa kamu bisa masukkan kode kupon Spotify ya, agar kamu bisa mendapatkan diskon 50%. Nah, diskon ini hanya sampai di bulan Desember karena untuk merayakan kita berhasil mendapatkan penghargaan dari Spotify. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.